Oke, sekarang kita masuk ke segmen terakhir dari materi penulisan artikel ilmiah. Pada segmen ini saya akan membahas tentang perangkat lunak yang bisa digunakan dalam yang bisa membantu kita dalam membuat referensi dan membantu kita dalam menulis artikel yang baik. Ada beberapa yang bisa digunakan gitu. Yang pertama adalah sebuah fitur yang ada di Microsoft Word. Jadi di Microsoft Word sendiri sebenarnya ada sebuah fitur di bagian referencing. Di sini di bagian reference di sini kita bisa memasukkan referensi-referensi yang kita gunakan. Jadi kita punya misalnya ada kita mengambil dari koran, kita masukkan di manage source ini kita masukkan si data-datanya, tanggalnya siapa, penulis tanggalnya, tanggal terbitannya kapan, penulisnya siapa. Lalu kita bisa memasukkan juga informasi-informasi yang lain. Lalu nanti itu bisa kita panggil di dalam tulisan dengan memasukkan insert citation itu. Lalu kita bisa buat si referensinya. Keunggulan dari si fitur yang ada di Microsoft Word ini adalah karena Microsoft Word ini sebenarnya sudah dimiliki hampir semua orang gitu. Jadi bisa digunakan, hanya saja dia input datanya manual gitu dan kita tidak bisa merefer kembali ke dokumen yang kita baca karena beberapa dokumen kan biasanya kita sudah download dulu nih, sudah kita unduh dulu. Jadi itu tidak bisa tercampur dengan dokumen. Jadi pada dasarnya konsepnya adalah ini kita tulis sendiri manual si data-data terkait referensi, kita bisa masukkan secara lebih mudah ke tulisannya, lalu dia bisa menghasilkan daftar pustaka yang lebih mudah dari sini gitu karena bisa dibangkitkan secara otomatis. Fitur yang lain yang bisa digunakan adalah Mendeley. Jadi Mendeley ini adalah sebuah perangkat lunak manajemen referensi dan dia bisa digunakan pada Microsoft Word atau LibreOffice. Nah, ini salah satu keunggulannya adalah kalau kita punya publikasi yang kita sudah download nih misalnya dalam format PDF, nanti kalau kita upload si PDF ini ke Mendeley ini, dia bisa generate generate data-datanya dari metadata di dokumen tersebut. Biasanya kalau publikasi-publikasi yang pada jurnal yang baik, mereka sudah memasukkan metadata ke dalam PDF-nya gitu. Jadi itu bisa langsung muncul dan bisa langsung ada di Mendeley. Dan ada beberapa fitur-fitur yang lain itu misalnya dia bisa web importer gitu. Jadi web importer ini pada dasarnya kalau kita punya artikel, kita lihat artikelnya atau misalnya website ini bagus, ada sebuah tombol khusus nanti dia bisa mengambil datanya dari situ gitu. Jadi lebih mudah sebenarnya dalam pemakaiannya. Dan ini sebenarnya si Mendeley ini sudah dibeli sama Elsevier gitu. Jadi dia ada di bawah Elsevier. Salah satu keunggulan yang lain adalah dia punya cloud. Jadi pada dasarnya kita bisa membaca referensi yang kita punya. Misalnya kita sudah upload referensi kita ke Mendeley, kita bisa baca si tulisan tersebut atau referensi-referensi itu di gadget yang lain. Bisa dilihat informasi lebih lengkapnya di sini nih di mendeley.com. Lalu yang terakhir adalah Zotero. Zotero ini juga sama seperti mirip dengan Mendeley, dia sistem manajemen referensi. Secara fitur mirip dengan Mendeley secara umum gitu, dia punya fitur-fitur yang sama dengan Mendeley dan salah satu keunggulannya adalah dia open source gitu. Jadi kalau open source ini kita bisa lebih tenang dan menggunakannya dengan lebih lebih dan dia lebih tenang untuk digunakan karena dia open source. Nah, bisa dicek informasinya di Zotero. Saya sangat menyarankan bagi mahasiswa untuk mencoba menggunakan salah satu dari Mendeley atau Zotero, minimal latihan dulu lah sekarang gitu sampai nanti pada saat menulis tugas akhir atau membuat artikel ilmiah dengan lebih baik atau dengan lebih panjang bisa kemampuannya bisa digunakan dengan lebih baik nantinya. Jadi itu saja materi terkait dengan penulisan artikel ilmiah. Hanya penjelasan umum, semoga bermanfaat dan saya harapkan dengan adanya materi ini kalian sebagai mahasiswa memiliki kemampuan yang lebih baik dalam melakukan penulisan artikel ilmiah termasuk di dalamnya esai-esai yang diberikan pada tugas kuliah. Itu saja materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di materi di minggu yang lain. Terima kasih.